Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Bagian bacaan firman Tuhan di Minggu 20 Agustus tahun 2023 diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anak anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kehidupan kita sebagai manusia yang tinggal dalam satu wilayah atau dalam satu area pasti tidak pernah lepas dari istilah homogen. Homogen memiliki arti kesamaan, seragam, atau tidak dapat dibedakan. Bahkan kehidupan manusia yang berada di daerah yang paling primitif sekalipun pasti ada keseragaman. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia pasti akan berjumpa dengan yang namanya persamaan. Dan biasanya seseorang akan cenderung lebih suka atau lebih mudah ketika berjumpa dengan kesamaan-kesamaan. Sebagai contoh, anak-anak akan cenderung lebih suka berteman dengan sebayanya anak-anak. Generasi muda lebih cocok dengan sesama generasi muda. Atau kesamaan suku. Ketika memiliki kesamaan suku, maka akan lebih mudah memahami tradisi-tradisi yang ada. Sehingga lebih mudah membangun hubungan atau relasi. Ketika seseorang berjumpa dengan kesamaan-kesamaan, mereka akan lebih mudah untuk membangun sebuah relasi. Namun, bagaimana ketika seseorang diperhadapkan dengan namanya perbedaan? Ketika diperhadapkan dengan perbedaan-perbedaan, tentu akan ada batasan-batasan yang sering dibangun oleh seseorang. Sehingga membuat seseorang itu menjadi terbatas dan akhirnya mengalami kesulitan-kesulitan. Kesulitan itu akan mendatangkan ketidaknyamanan. Pada akhirnya, ketika ketidaknyamanan karena perbedaan-perbedaan ini terus-menerus dan kemudian dipantik oleh sesuatu persoalan, maka akan mendatangkan sebuah konflik. Ketika ketidaknyamanan itu dipantik oleh sesuatu hal
maka bisa memicu yang namanya konflik. Dan kalau sudah terjadi konflik, maka selanjutnya seseorang akan mencari pembenaran-pembenaran dalam diri. Yang ada hanyalah kebencian. Bapak Ibu dan saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu, kalau kita melihat dalam berita televisi internasional, Amerika Serikat sempat digoncangkan oleh demonstrasi yang terkenal dengan slogan Black Lives Matter. Berawal dari tindakan rasis yang dilakukan oleh seorang oknum polisi yang menyebabkan kematian seseorang yang berkulit hitam. Yang kemudian peristiwa ini memicu aksi solidaritas dengan membentuk demo besar-besaran hampir di seluruh Amerika Serikat. Kejadian tersebut menjelaskan bahwa rasisme masih terjadi dalam kehidupan kita bahkan sampai saat ini. Bahkan kalau kita membaca sejarah kehidupan umat manusia, kita bisa temukan hampir sepanjang masa sikap dan perilaku rasisme hadir dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa dalam paham rasisme, manusia dibedakan berdasarkan ras, suku, dan kepercayaan. Dan konteks semacam inilah yang perlu kita pahami dari bacaan kita, secara khusus dalam ayat 21 sampai dengan ayat 28. Dalam ayat 26 kita dapat temukan ungkapan Yesus yang terdengar agak rasis, kasar, dan begitu merendahkan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus menggunakan kata-kata yang begitu kasar dan merendahkan ini? Untuk menjawab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita perlu memperhatikan konteks hidup, konteks sosial pada waktu Yesus mengatakan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada banyak fakta yang menyatakan bahwa orang Yahudi memandang rendah orang lain di luar Yahudi dari ras atau suku yang berbeda. Dalam bacaan kita disebutkan bahwa perempuan itu adalah perempuan Kanaan, sehingga jelas bahwa perempuan itu bukan orang Yahudi. Terhadap orang Kanaan, kita dapat menemukan akar yang panjang dalam Alkitab yang menyebabkan kebencian orang Yahudi atas orang Kanaan. Dalam Alkitab dijelaskan orang Kanaan itu berasal dari Ham, anak Nuh. Nuh dikutuk karena melihat Nuh telanjang. Namun bukannya menutupi ketelanjangan itu, malah membicarakannya. Karena itu Nuh berkata dalam Kejadian 9 ayat 25, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Kemudian dalam Alkitab kita juga melihat tanah perjanjian yang sebelumnya ditempati oleh orang Kanaan itu direbut oleh orang Israel dalam bentuk perjanjian Tuhan. Tuhan mengatakan akan melenyapkan orang Kanaan dalam Keluaran 22 ayat 22. Dengan jelas dikatakan, "Sebab malaikatku akan berjalan di atasmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Fenis, dan orang Kanaan. Dan aku akan melenyapkan mereka." Atas dasar itu, orang Yahudi merasa lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, termasuk orang Kanaan. Mereka merasa lebih superior. Orang Yahudi biasa menyebut dirinya sebagai anak, sedangkan bangsa di luar itu, termasuk orang Kanaan, disebut dengan istilah yang agak kasar. Dalam bacaan kita disebut ialah anjing. Saudara-saudara, melalui ungkapan itu terlihat adanya konsep pemahaman yang sangat menghina dan merendahkan orang lain dalam diri orang Yahudi. Konsep pemahaman inilah yang kemudian digunakan oleh Tuhan Yesus saat ia mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun yang menarik dalam bacaan kita hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita dapat temui perempuan itu tidak tersinggung. Bahkan dengan rendah hati perempuan itu seolah menantang konsep pemahaman Yahudi sebagaimana yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat 27, perempuan itu menyatakan, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh di meja tuannya."
dari perkataan perempuan Kanaan ini. Setidaknya ada 3 pesan pelajaran yang dapat kita refleksikan. Yang pertama, kita mungkin tahu bahwa anak-anak seringkali tidak menghargai roti. Remah-remah yang jatuh mungkin cara makan anak-anak yang tidak terlalu memperhatikan tata cara makan yang baik, sehingga sering menjatuhkan roti. Artinya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, orang Yahudi sering seperti anak-anak yang tidak begitu menghargai anugerah Allah yang berharga itu. Tidak menghargai keberadaan diri mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita saat ini, rasanya ada juga orang Kristen yang sering bersikap seperti orang Yahudi ini. Tidak menghargai anugerah dan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang penting sudah terdaftar dalam keanggotaan gereja. Yang penting sudah dibaptis. Kita tidak sadar akan anugerah itu. Karena anugerah itulah sampai-sampai membuat Yesus berada dalam tiang salib. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, anjing yang digambarkan setidaknya bentuk dari kesetiaan seseorang menunggu jatuhnya remah-remah roti. Sekalipun bukan bangsa pilihan, tidak berarti orang-orang di luar Yahudi tidak mendapatkan keselamatan. Bangsa yang berada di luar Yahudi juga mendapatkan anugerah Allah. Oleh karena itu, mereka juga dipanggil untuk setia menanti. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan dari Allah yang ada di dalam diri Yesus itu berlaku universal, tidak dapat dibatasi. Karena itu, jangan pernah membatasi karya kasih Allah dalam bentuk apapun. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita belajar dengan ungkapan perempuan Kanaan itu. Itu berarti dengan penuh kerendahan hati, perempuan itu menyadari statusnya. Perempuan itu tetap menghargai orang Yahudi, menghargai sekaligus memiliki pengharapan akan kebaikan Allah yang terjadi di dalam perempuan itu kepada anaknya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dari ketiga ini, prinsipnya ialah menghargai. Menghargai orang lain, bahkan sekalipun orang lain itu menganggap status kita rendah. Bacaan kita hari ini mengajak kita, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari hubungan antar sesama. Karena itu, sikap menghargai satu dengan yang lain menjadi sikap yang sangat penting. Jawaban perempuan Kanaan itu adalah jawaban iman. Sehingga Yesus mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, melalui peristiwa ini, mengajak orang Yahudi, termasuk murid-murid Yesus, untuk mengubah konsep pemahaman yang selama ini menguasai diri mereka. Menguasai dan memiliki stigma-stigma tertentu kepada orang yang di luar Yahudi. Bahkan Yesus juga mengajak kita untuk melihat dan mengubah konsep yang keliru di dalam diri kita. Melalui perempuan Kanaan itu, menunjukkan kasih Allah itu ditunjukkan ke semua bangsa. Kasih Allah tanpa batas. Itu berarti panggilan Tuhan Yesus untuk kita adalah bebas dari perilaku diskriminatif. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hidup ini, panggilan Tuhan Yesus itu tidak mudah untuk kita lakukan. Anthony de Mello, seorang teolog, menceritakan sepenggal pengalaman hidup Mahatma Gandhi ketika menjadi mahasiswa di Afrika Selatan. Gandhi sangat menaruh minat dalam Injil, khususnya khotbah Yesus di bukit. Dia sangat yakin bahwa agama Kristen itu menjadi jawaban bagi sistem kasta yang mengganggu India selama berabad-abad.
Dan Gandhi sangat mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk menjadi Kristen. Itu sebabnya pada suatu hari ketika Gandhi pergi ke gereja, ingin mengikuti kebaktian di gereja. Namun langkahnya dihentikan dan ia diberitahu bahwa ia tidak dapat masuk ke gereja itu. Karena gereja yang dapat ia masuki ialah khusus tempat orang-orang yang berkulit berwarna. Kemudian ia pergi dari gereja itu, dan semenjak itu dia tidak pernah kembali lagi ke gereja, dan ia tidak memilih untuk menjadi seorang Kristen. Saudara-saudara, dari peristiwa perempuan Kanaan itu, ada 3 hal yang dapat kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan lupa bahwa keragaman diciptakan oleh Allah. Menolak keragaman berarti menolak Allah. Keragaman adalah anugerah Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, bangunlah lintas batas, suku, agama, dan status sosial. Semakin luas pergaulan kita, maka semakin terbuka wawasan kita untuk melihat betapa indahnya keragaman itu. Sebagaimana sebuah lukisan yang tersusun dengan berbagai warna, itulah keindahan keragaman. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang ketiga, jika kita berada dalam kelompok minoritas, jangan pernah putus asa atau minder. Bersikaplah berani seperti perempuan Kanaan itu. Kita diingatkan bahwa berkat Allah diberikan bukan kepada orang-orang beragama tertentu atau orang-orang yang memiliki status sosial tertentu. Berkat yang diberikan Allah kepada kita, berkat Tuhan, diberikan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang melakukan segala upaya dalam ketulusan sambil mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.